Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Syafitri, mahasiswi dari kelas 4C Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada video ini saya akan mempresentasikan terkait dengan menganalisis hubungan biaya dan volume penjualan dengan laba atau analisis CVP. Analisis CVP pada navigasi laba melalui struktur biaya. Analisis biaya, volume, dan laba adalah instrumen analitis fundamental dalam akuntansi manajerial yang membedah bagaimana laba operasi dipengaruhi oleh perubahan pada 5 faktor spesifik, yaitu harga jual, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk. Laba atau CVP mengintegrasikan seluruh informasi keuangan perusahaan ke dalam satu model matematika tunggal untuk mengevaluasi dampak strategis dari setiap keputusan bisnis. Biaya atau cost yaitu mengklasifikasikan pengeluaran ke dalam beban tetap yang menjamin kapasitas operasi dan beban variabel yang bergerak proporsional dengan aktivitas. Volume yaitu menjadi katalis utama atau cost driver, merepresentasikan tingkat aktivitas atau unit yang terjual yang secara langsung menggerakkan biaya variabel dan pendapatan. Laba atau profit yaitu residu finansial yang terjadi ketika total pendapatan melampaui total biaya atau tetap dan variabel, target akhir dari perencanaan manajerial. Klasifikasi perilaku biaya pada fondasi analisis CVP. Pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang secara total tetap konstan dalam rentang relevan terlepas dari perubahan tingkat aktivitas. Secara per unit, biaya ini berbanding terbalik dengan volume. Mencakup committed fixed cost, yaitu biaya investasi, fasilitas, dan struktur organisasi yang tidak dapat diubah secara singkat, contohnya depresiasi gedung. Dan discretionary fixed cost, yaitu biaya dari keputusan manajemen tahunan yang dapat diubah, contohnya anggaran riset dan periklanan. Kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Secara per unit, biaya variabel bernilai konstan. Mencakup true variable cost, yaitu proporsional langsung, contohnya bahan baku langsung, dan steep variable cost, yaitu biaya yang perolehannya dalam jumlah tak terbagi, contohnya tenaga pemeliharaan. Ketiga, biaya campuran atau mixed cost, yaitu biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Rumusnya Y sama dengan A tambah B kali X dengan keterangan Y sama dengan total biaya campuran, A sama dengan total biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, dan X sama dengan tingkat aktivitas. Resolusi biaya campuran pada metodologi pemisahan komponen. Pertama, metode tinggi dan rendah. Menganalisis selisih antara titik aktivitas tertinggi dan terendah dalam suatu periode historis. Langkah 1, menghitung biaya variabel per unit atau B sama dengan biaya tertinggi kurang biaya terendah dibagi dengan aktivitas tertinggi kurang aktivitas terendah. Langkah kedua, menghitung biaya tetap A sama dengan total biaya tertinggi kurang B kali X aktivitas tertinggi. Tetapi metode ini terlalu sederhana karena membuang semua data historis kecuali 2 titik ekstrim, rentang terhadap distorsi outlier. Kedua, metode diagram pencar, memplot semua titik data historis biaya pada sumbu Y, aktivitas pada sumbu X, dan menarik garis lurus secara visual yang paling merepresentasikan tren. Intersip garis pada sumbu Y merepresentasikan komponen biaya tetap. Ketiga, regresi kuadrat terkecil. Metode statistik paling akurat yang menggunakan seluruh titik data untuk menghasilkan garis regresi yaitu Y sama dengan A tambah B kali X.
yang meminimalkan jumlah kuadrat deviasi. Ini memberikan landasan CVP yang paling presepsi. Transformasi format margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin adalah jumlah tersisa dari pendapatan penjualan setelah dikurangi seluruh beban variabel. Angka ini adalah kontributor pertama untuk menutup beban tetap. Setelah beban tetap tertutupi, sisanya menjadi laba. Format tradisional, fokus eksternal dan fungsional, yaitu penjualan kurang harga pokok penjualan kurang campuran tetap dan variabel sama dengan laba kotor. Laba kotor kurang beban operasional sama dengan laba bersih. Format kontribusi, fokus internal atau perilaku. Penjualan kurang biaya variabel sama dengan margin kontribusi. Margin kontribusi kurang biaya tetap sama dengan laba operasi bersih. Rasio margin kontribusi atau CM ratio yaitu total margin kontribusi atau total penjualan menunjukkan porsi setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Analisis titik impas atau break even point. Titik impas atau BEP tingkat aktivitas penjualan di mana total pendapatan sama persis dengan total biaya atau laba operasi sama dengan 0 rupiah. Perhitungan BEP dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Dengan keterangan pembilang yaitu total biaya tetap adalah total rintangan absolut yang harus dilewati perusahaan. Sedangkan penyebut yaitu margin kontribusi per unit adalah kontribusi spesifik dari setiap satu unit tambahan yang dijual untuk menggerus total rintangan tersebut. Perhitungan BEP dalam rupiah. BEP sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Ini digunakan secara ekstensif pada perusahaan yang menjual banyak produk, di mana unit sulit didefinisikan secara agregat. Rasio ini mendefinisikan kecepatan perolehan laba per setiap 1 rupiah dari pendapatan kas. Perencanaan strategi. 1. Formulasi target laba atau profit planning. Manajer menggunakan analisis CVP secara proaktif untuk menentukan volume penjualan yang diwajibkan demi mencapai sasaran laba yang spesifik. Pendekatannya memodifikasi rumus dasar BEP dengan menyuntikkan target laba ke dalam beban rintangan. Pendekatan persamaan yaitu penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah target laba. Persamaan ini memandang target laba sebagai beban tambahan yang harus ditutupi oleh penjualan bersama dengan biaya tetap. Pendekatan margin kontribusi. 1 unit penjualan untuk target laba sama dengan total biaya tetap tambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. 2 rupiah penjualan untuk target laba sama dengan total biaya tetap tambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Model ini memungkinkan manajemen puncak melakukan pengujian skenario bagaimana jika mengevaluasi apakah target anggaran laba realistis dengan kapasitas produksi saat ini. Perencanaan strategis. 2. Komplikasi pajak penghasilan. Dampak pajak. Karena pajak penghasilan dikalkulasikan sebagai persentase dari laba operasi sebelum pajak. Penambahan beban pajak mengubah perhitungan volume penjualan. CVP beroperasi pada tingkat laba operasi atau sebelum pajak, sehingga target laba bersih yang diminta investor harus dikonversi atau di gross up terlebih dahulu. Langkah 1. Identifikasi hubungan pajak. Laba bersih sama dengan laba operasional kurang pajak dikali dengan laba operasional. Laba bersih sama dengan laba operasional kali 1 kurang tarif pajak. Langkah 2 yaitu proses gross up, mencari target laba operasi. Laba operasi sama dengan target laba bersih dibagi 1 kurang tarif pajak.
Langkah 3, injeksi ke rumus CVP final. Unit penjualan sama dengan biaya tetap tambah target laba bersih dibagi 1 kurang tarif pajak dibagi margin kontribusi per unit. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran pajak secara signifikan menaikkan jumlah unit yang wajib dijual untuk mencapai target kas bawa pulang atau take home cash. Setiap keputusan ekspansi harus dihitung secara after tax. Manajemen resiko laba. 1. Konsep margin of safety atau MOS. Margin of safety adalah kelebihan atau surplus dari jumlah penjualan yang dianggarkan atau aktual di atas titik impas volume penjualan. Ini mewakili bantalan kejutan atau shock absorber sebelum perusahaan mulai mencatat kerugian operasional. Dalam rupiah, MOS sama dengan total penjualan aktual atau dianggarkan kurang penjualan impas atau BEP. Dalam unit, MOS sama dengan total penjualan per unit kurang penjualan impas per unit. Dalam persentase MOS sama dengan margin of safety dalam rupiah dibagi total penjualan aktual atau anggaran. Pada implikasi manajerial, semakin tinggi MOS, maka semakin rendah resiko perusahaan memotong profitabilitas ke zona negatif saat permintaan pasar turun tajam. Dan bagi perusahaan dengan padat karya industri mengejar tingkat presentase MOS yang tinggi adalah kewajiban absolut untuk meredam fluktuasi ekonomi makro. Manajemen resiko laba. 2. Dinamika operating leverage. Operating leverage adalah ukuran seberapa sensitif laba operasi terhadap presentase perubahan unit penjualan. Konsep ini bekerja layaknya tuas fisika dengan proporsi biaya tetap yang besar dalam struktur biaya perusahaan. Peningkatan presentasi penjualan yang kecil dapat menghasilkan lonjakan presentasi laba bersih yang berkali-kali lipat atau multiplier. DOL sama dengan total margin kontribusi dibagi laba operasi bersih. Ini dapat mengukur seberapa jauh kontribusi margin melebihi laba operasi murni. Semakin dekat total margin kontribusi dengan laba operasi berarti semakin kecil biaya tetap dan semakin kecil leverage-nya. Adapun mekanisme volatilitas yaitu presentasi perubahan laba bersih sama dengan DOL kali presentase perubahan penjualan. Tetapi DOL bukanlah konstanta. Titik DOL akan selalu berada pada titik tertinggi yang paling dekat dengan titik impas atau BEP dan nilainya akan semakin mengecil ketika penjualan bergerak naik terus menjauhi BEP. Matriks struktur biaya versus operating leverage. Perusahaan padat modal atau otomatis biaya tetap tinggi, biaya variabel rendah, rasio margin kontribusi tinggi, BEP lebih tinggi, MOS lebih kecil, laba melonjak eksponensial saat ekonomi membaik. Perusahaan padat karya atau manual. Biaya tetap rendah, biaya variabel tinggi, rasio margin kontribusi rendah, BEP lebih rendah, MOS lebih besar, pertumbuhan laba moderat dan linear. CVP untuk multi-produk atau bauran penjualan. Bauran penjualan mendefinisikan proporsi relatif perbandingan produk yang terjual satu sama lain. Implikasi yaitu jika proporsi bergeser ke produk margin tinggi, laba total meningkat dan BEP menurun. Jika bergeser ke margin rendah, laba tergerus dan BEP melambung tinggi. Metodologi perhitungan impas BEP dalam bauran penjualan. Tahap 1 penetapan rasio konstan. Tahap 2 menghitung WACM atau Weighted Average Contribution Margin per unit. Tahap 3 perhitungan BEP total unit atau paket. Total biaya tetap keseluruhan atau WACM. Tahap 4 dekonstruksi kembali ke individu produk. Batasan teoretis dan asumsi kritis linearitas pendapatan dan biaya. Harga jual dan beban variabel per unit konstan. Identitas produksi dan penjualan, tidak ada akumulasi inventaris atau persediaan awal sama dengan akhir sama dengan 0.
Rentang relevan absolut. Analisis hanya berlaku pada kapasitas instansi saat ini. Konstanta bauran penjualan rasio produk tidak berubah selama proyeksi. Kesimpulannya, analisis CVP bukan alat perhitungan retrospektif, melainkan kerangka uji coba atau sandbox proyeksi peramalan masa depan, digunakan untuk mengevaluasi pesan khusus, keputusan membuat versus membeli, dan simulasi otomatisasi lini produksi. Keunggulan margin kontribusi menjadi pembeda antara profitabilitas yang tangguh dan kerentanan absolut. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan menganalisis hubungan biaya dan volume penjualan dengan laba atau analisis CVP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.